Halo, Halo. perkenalkan nama saya Elaine Petrosiali dari S210 dan saya hadir pada hari ini dengan Florentina Stefani Hajito dari S208. Dan Clement Stella dari S210. Pada podcast ini saya akan menjadi hostnya dan kita akan membicarakan tentang penggunaan pestisida. Nah, kalian tahu nggak sih kalau ternyata 40% dari kerugian panen global itu ternyata disebabkan oleh serangan hama. Aku sudah pernah dengar tentang dampak-dampaknya. Cuman aku nggak tahu loh kalau ternyata datanya itu sampai segitu besar jumlah gagal panennya. Tapi untuk itu sekarang kita udah ada banyak jenis nih untuk pestisida. Contohnya kayak insektisida, herbisida, funggisida. Tapi kalian tahu nggak sih walaupun pestisida memang sangat berguna ya untuk membunuh hama, mengusir hama gitu dan menjaga tanaman tetap aman. Namun ada juga banyak dampak-dampak negatif yang disebabkan oleh pestisida. Contohnya nih, pestisida itu waktu digunakan pada suatu tempat pertanian itu sebenarnya bisa loh terbawa dan menyebar ke lingkungan sekitar. Bahkan pestisida itu kan gunanya buat membunuh hama. Jadi kalau misalnya, jadi itu kayak sifatnya beracun gitu. Nah, pestisida ini masalahnya belum bisa mentargetkan kayak hama khusus gitu. Jadi juga bisa menyerang hewan-hewan yang sebenarnya atau tumbuhan-tumbuhan, organisme lah secara keseluruhan yang nggak ditargetkan sebenarnya. Contohnya nih, dia bisa masuk ke dalam pohon atau tumbuhan-tumbuhan lain. Nah kan pohon dan tumbuhan itu berfungsi banget ya buat serap karbon dioksida dan ubah jadi oksigen. Nah, tapi karena dia bisa mengganggu proses ini, dia bisa buat pohon-pohon itu malah mengeluarkan karbon dioksida yang udah disimpan nih dan malah memperparah perubahan iklim. Dia juga bisa bunuh-bunuh pohon-pohon itu sehingga habitat-habitat tempat hewan atau tumbuhan lain itu hidup bisa rusak. Nah, selain itu ada juga nih sebuah penelitian yang dilakukan di Australia bagian timur mendeteksi ada total 67 pestisida yang terkandung di udara di sana loh. Jadi bukan cuma di lahan-lahan pertanian tapi juga di monumen-monumen atau tempat wisata atau tempat budaya lainnya gitu. Karena pestisida ini bisa membunuh hewan dan tumbuhan atau organisme-organisme, ini juga bisa menyebabkan berkurangnya biodiversitas karena banyak organisme yang mati. Selain itu, kan dia bisa masuk ke dalam tumbuhan nih. Belum tentu tumbuhannya mati loh. Bisa jadi karena efeknya nggak terlalu kuat untuk membunuh tumbuhan, dia bisa kayak masuk aja gitu ke dalam tumbuhan dan tetap di sana. Nah, tumbuhan-tumbuhan ini kan pasti bakal dimakan tuh oleh herbivora, hewan-hewan yang makan tumbuhan. Karena mereka makan, racun yang ada dalam tumbuhan itu bakal masuk nih ke tubuh hewan-hewan itu. Dan seiring waktu bakal berkumpul-kumpul-kumpul terus sampai menjadi lebih beracun dari sebelumnya. Waktu mereka dimakan oleh predator, karena tentu saja ada rantai makanan ya di alam, maka racun-racun itu akan pindah ke tubuh predator. Dan dia bakal terus pindah-pindah-pindah terus hingga ke tingkatan-tingkatan trofik yang lebih tinggi. Nah, selain itu ada juga nih, kalau misalnya kalau hewannya malah mati karena racun, anggaplah gitu. Ini tuh bisa saja yang mati itu sebenarnya predator dari hama. Karena ada populasi yang menurun, misalnya predatornya menurun. Kan jadinya nggak ada lagi yang membunuh-bunuh hewan-hewan yang awalnya diburu ini. Nah, karena itu populasi mereka dapat meningkat drastis. Nah, ada juga nih sebuah penelitian. Jadi kalian tahu nggak sih kalau ada tuh sebuah teknik budidaya namanya budidaya ikan padi. Itu tuh di mana di sebuah sawah gitu misalnya mau tumbuhin padi nih, tapi di sawah air sawahnya itu kita juga budidaya ikan, jadi ikannya tinggal di situ. Ini tuh salah satu cara untuk membudidayakan padi serta juga protein-protein hewani. Nah tapi karena pestisida digunakan maka pestisida itu bisa masuk ke tubuh ikan-ikan itu. Kalian tahu juga nggak sih kalau manusia itu juga masuk ke rantai makanan loh. Jadi racun-racun ini juga bisa sampai ke manusia dan menyebabkan paparan-paparan tidak langsung yang terus terakumulasi dan sehingga menyebabkan kayak banyak sekali dampak-dampak buruk terhadap kesehatan manusia baik dalam jangka pendek kayak langsung atau bisa juga berkumpul terus sampai ada penyakit-penyakit yang lebih kronis. Hmm, iya sih. Oke. Aku ternyata baru tahu nih ya kalau ternyata dampaknya tuh segitu besar. Nah, aku sih dulu pernah dengar nih tentang kira-kira keburukannya pestisida ini apa. Jadi aku tuh juga udah pernah dengar nih tentang kayak alternatif-alternatif apa nih yang kira-kira bagus. Jadi sebenarnya ternyata ada beberapa nih. Contohnya pengendalian hayati, pestisida mikroba, ataupun GMO atau genetically modified organism. Nah, pertama nih yang dari paling em, sudah ada histori ya gitu ya, atau emang udah diterapkan dari lama itu contohnya pengendalian hayati. Pengendalian hayati itu sebenarnya ada 3 jenis juga, augmentatif, konservatif, dan klasik. Augmentatif itu kan seperti yang tadi Simon juga udah pernah mention itu, um,
Sebenarnya semua hama itu punya predator alami, cuman terkadang predator alaminya ini jumlahnya tidak cukup banyak untuk dapat menangani si hama ini. Nah, jadi dengan menggunakan sistem augmentatif ini kita hanya perlu menambahkan jumlah predator alaminya agar dia tetap bisa mengkontrol si hama ini. Kalau konservasi itu dia bersifat lebih ke arah memelihara si predator alami ini biar dia tuh tetap masih bisa sehat dan dia tetap masih bisa menangani si hama-hama. Kalau klasik itu sebenarnya sedikit mirip dengan augmentatif, di mana kita menambahkan predator alami, tapi khususnya kalau yang klasik ini kita menambahkan predator alami dari asal tempat hama tersebut. Kan terkadang kan hama juga bisa datang ke tempat-tempat lain nih. Nah, kita akan juga menambahkan predator alami dari tempat asal si hama. Nah, kalau pestisida mikroba itu sebenarnya prinsipnya juga mirip nih dengan pestisida. Namun karena dia dibuat dengan mikroba dan kita juga bisa mengkontrol mikroba apa yang akan kita buat nih, yang akan kita jadikan pestisida ini, kita bisa mentarget dan memilih mikroba apa yang akan kita buat dan yang nantinya akan mentarget si hama ini dan hanya si hama ini dan enggak organisme yang lainnya. Nah, kalau yang dua ini kan kita harus melakukan kayak suatu aksi nih. Kalau yang ini paling baru dan berteknologi paling tinggi yaitu GMO atau Genetically Modified Organism. Nah, daripada kita menambahkan atau mungkin harus melakukan suatu aksi, kalau menggunakan GMO itu kita mengubah DNA daripada si bibit ini sendiri agar dia mempunyai properti di mana hama-hama ini jadi tidak tertarik atau akan mati jika memakannya. Kita dapat memilih dan mengedit DNA ini dengan sedemikian rupa di mana dia hanya akan menarget si hama ini dan tidak pada organisme lain juga manusia. Ini merupakan alternatif yang bagus. Tetapi bagaimana kita akan menyaingi efisiensi dan murahnya pestisida? Pestisida itu kan mudah ditemui, murah, efisien, dan mudah digunakan. Sebagian petani mungkin tidak mampu membiayai untuk biaya pestisida yang kamu bicarakan. Nah, sebenarnya kalau mungkin dilihat dari harga ya, harga di depan itu pasti akan lebih mahal ya, karena ini teknologi-teknologi baru juga, di mana ini juga masih sedang di research. Namun, kami melihatnya seperti ini ya, kita tidak hanya melihat kondisi atau ongkos pada saat ini, tapi kita juga sedang memikirkan di masa depan, di mana penggunaan pestisida ini kan seperti yang kalian udah bilang itu dampaknya tuh nggak langsung. Kalau kita tetap menggunakan pestisida ini terus-menerus, di masa depan nanti ini juga akan berefek kepada kita. Jadi menurut kami, penggunaan alternatif pestisida ini juga sangat berguna karena dia juga dapat tetap menjaga biodiversitas dari lingkungan, dapat menjaga kondisi lingkungan dan tidak memperburuk situasi. Jadi sebenarnya kalau misal mau dihitung dari sisi ekonomi, mungkin untuk sekarang pestisida harganya akan jauh lebih murah. Namun di masa depan di mana hewan-hewan mungkin akan jadi mempunyai kekebalan kepada pestisida ini, berarti kan kita harus menambah lagi nih jumlah dari pestisida yang kita gunakan, itu juga akan tetap hanya akan memperburuk situasi. Jadi kita melihat ini sebagai alternatif yang memang harus dipikirkan dan harus dilakukan. Nah, selain itu juga kan kalau misalnya penggunaan pestisida yang biasa, pestisida kimia itu kan juga bisa berdampak buruk pada kesehatan manusia. Nah, jadi kita juga harus mempertimbangkan tuh biaya-biaya pengobatan dan lain-lain. Oh, saya baru tahu bahwa memang hasil panen penting. Tetapi tanpa lingkungan yang sehat, hasil panen hanyalah keuntungan yang jangka pendek. Dan pada akhirnya akan menyebabkan krisis ekologi, keracunan manusia, keruntuhan ketahanan pangan di masa depan, dan lain-lain. Nah, iya sih, maka dari itu kami juga menganjurkan nih para penonton dan masyarakat untuk memikirkan bukan dampaknya atau harganya pada sekarang, tapi juga memikirkan masa depan. Apakah hal ini nih suatu hal yang dapat dilakukan dalam jangka panjang atau apakah hal ini akan berdampak buruk di masa depan? Dan karena dari itu, menurut kami pestisida ini sesuatu hal yang harus kita cari alternatif dan kita harus menggunakan alternatif lain daripada si pestisida ini yang merusak. Oke, itu aja dari podcast kita pada hari ini. Terima kasih telah berbicara. Nama saya Elaine. Saya Stefani. Saya Kaima. Terima kasih.